Baik, selamat siang kepada seluruh penonton YouTube sekalian. Perkenalkan, saya Theophilus Karistoping. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai pengetahuan kewarganegaraan atau biasa kita kenal dengan PKN, atau pengetahuan yang berkenaan dengan negara. Nah, dalam topik kali ini saya akan mengangkat topik untuk pendidikan kewarganegaraan ini berhubungan dengan digital atau berbau teknologi gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PKN tapi dia juga bertajuknya di teknologi begitu. Nah, jadi menurut saya simpelnya adalah PKN ini kan adalah sebuah ilmu, di mana ilmu dari pendidikan kewarganegaraan itu tentu tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Namun ada beberapa batasan-batasan di mana PKN itu juga mengalami penambahan maupun revisi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sebagai contoh, semisal ada pendidikan kewarganegaraan mengenai negara A, nah maka pendidikan kewarganegaraannya akan mengikuti dari keadaan dari negara tersebut. Misal negara tersebut adalah negara yang terjajah. Nah, maka jika nantinya negara itu merdeka, kemudian memiliki pemerintahannya sendiri, kemudian akan melanjutkan dengan cara pemerintahan yang berbagai macam cara, maka dari itu PKN itu adalah sebuah ilmu pasti, namun tetap bisa mengalami perubahan tergantung dari kondisinya. Nah, jika kita berbicara mengenai digital, nah menurut saya itu untuk digital itu adalah sesuatu yang mengalami transformasi. Jadi dulu kita membaca berita atau mengetahui berita itu dari media-media yang sulit ya. Seperti contoh, kita semisal mau membaca media itu kita pertama harus beli koran, kemudian membeli majalah, kemudian harus mungkin mendengarkan radio atau menyalakan TV. Nah, tentu dengan melakukan hal itu cost-nya atau harga yang harus dikeluarkan untuk suatu berita itu akan sangat mahal. Nah, beriring semenjak zaman semakin berkembang pesat, kemudian internet mulai ditemukan, kemudian dari internet ini berevolusi lagi menjadi sebuah hal yang sangat menjadi hal yang primer di dalam kehidupan manusia. Jadi intinya menurut saya ya, secara garis besar untuk pendidikan kewarganegaraan berdasarkan digital adalah kita itu mempelajari PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu secara melalui daring atau melewati media-media yang berbau digital, seperti contoh smartphone, atau kemungkinan yang lain laptop, atau mungkin PC, atau mungkin media-media yang lain yang tersambung dengan internet. Itu bisa dijadikan alat atau media kita untuk mempelajari kewarganegaraan. Nah, untuk tema yang saya ambil pada kali ini adalah berkenaan dengan hak asasi manusia. Nah, akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa sedang terjadi lagi ini panas-panas ya mengenai konflik HAM antara Israel dengan Palestina. Nah, menurut saya pribadi, konflik ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat ya, karena memang bagaimanapun semua negara itu wajib memiliki kemerdekaannya sendiri sesuai dengan pedoman kita bangsa Indonesia yang bertuju pada Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi menurut saya supaya mencegah hal yang semacam ini berlarut-larut, harusnya memang kita berikan saja kemerdekaan pada Palestina dan kemudian mengakui mereka sebagai negara. Toh juga Palestina juga sebenarnya sudah diakui oleh
hampir 80% jumlah negara di dunia, maka menurut saya tidak akan terjadi kemungkinan bahwa jika Palestina ini nantinya berdiri, maka tidak akan ada konflik yang mungkin dikhawatirkan seperti negara-negara yang tidak mengakuinya begitu. Nah, kita lihat dari segi HAM-nya, penyerangan yang dilakukan oleh Israel, baik itu sweeping atau kemungkinan melakukan penyerangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak dibenarkan, karena dengan hal itu Israel sendiri sudah melanggar undang-undang HAM yang sudah mereka tanda tangani di PBB. Maka dari itu saya berharap adanya konsensi dari PBB untuk dapat menyelesaikan secara cepat dan tanggap untuk permasalahan HAM di Palestina, karena menurut saya ini adalah hal yang sepatutnya kita tidak perlu lakukan, karena memang menyakiti saudara sendiri itu adalah hal yang sangat tidak dibenarkan. Maka dari itu dalam tema ini saya ingin mengajak seluruh penonton yang ada untuk terus dapat mendukung adanya kemerdekaan yang diberikan kepada Palestina. Nah, supaya dunia ini akan semakin lebih damai tanpa ada konflik berdarah, tanpa ada korban berjatuhan, dan itu akan membuat dunia ini jauh lebih baik. Dan juga untuk jika nantinya HAM di Palestina dapat selesai, kemungkinan untuk HAM-HAM di negara-negara lain seperti Somalia atau negara-negara Afrika lainnya yang mungkin masih memiliki kendala di bagian konflik HAM. Nah, dengan adanya contoh dari Palestina ini, saya berharapnya sih bisa memberikan contoh bahwa HAM itu adalah hak yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan hak lain yang ada di dunia ini. Maka dari itu, jika Palestina nantinya merdeka, itu akan menjadi suatu kesuksesan bagi dunia ini tentunya, karena memang konflik berdarah yang sudah berjalan puluhan tahun ini akan segera berakhir, dan kita sebagai warga dunia bisa hidup dengan lebih baik.